Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Bersama saya, Dewi Kulsum dari TK Nurul Qulub. Saya Ri Sumarni dari SDN Cikunten. Dan saya Dini Nur Aini dari SDN Sukamaju. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Haji. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Sebelum melakukan observasi coaching, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Ya, siap Bu. Ya, rubrik penilaian ini yang akan saya amati yaitu apakah sudah sesuai dengan alur ceritanya atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yang sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu tentang kemitraan, kekreatifan, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Dalam hari ini ada 3 pertanyaan Bu yang sebelumnya ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya Bu ya yang kompetensi yang Ibu ingin kembangkan. Dari ketiga kompetensi tersebut, mana kompetensi yang secara spesifik lagi yang ingin Ibu diobservasi? Kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu ya, sebagai coach yang baik itu kita harus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, yang konstruktif sehingga coach kita itu menemukan solusinya secara sendiri. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa? Ya. Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Bagus Ibu ya. Mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Selamat bertugas ya Bu ya. Siap. Semangat. Semangat. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Is, alhamdulillah baik Bu. Oh iya, sepertinya ada yang mau Ibu ceritakan ke saya ya. Iya Bu, jadi ada yang saya ingin ceritakan kepada Bu Is. Jadi seperti ini Bu, di kelas saya ada salah satu orang murid yang masih ditunggui oleh orang tuanya, Iya. terutama oleh ibunya ya, karena sehari-hari anak tersebut diantar oleh ibunya. Jadi masih ditunggui ketika pembelajaran di kelas, ketika bermain. Jadi anak tersebut belum bisa berkomunikasi dengan teman yang lain, masih terbatas. Dengan saya juga sama, masih terbatas untuk komunikasi. Jadi tidak bisa jauh-jauh dari orang tuanya, seperti itu Bu. Oh iya. Jadi Ibu mau bercerita kepada saya itu tentang murid yang masih mau ditunggui oleh orang tuanya dan tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya. Bahkan orang tuanya itu tidak boleh kemana-mana, seperti itu Bu. Iya benar sekali, seperti itu. Ya. Nah sekarang jadi tujuan obrolan kita itu, baik Bu, dari cerita yang tadi itu yang Ibu sampaikan kepada saya, tujuan obrolan kita itu seperti apa yang ingin Ibu boleh capai? Tujuan dari obrolan kita hari ini Ibu, saya ingin dari obrolan kita ini saya mendapatkan cara atau solusi bagaimana agar murid saya tersebut bisa berkomunikasi dengan teman yang lain, dengan temannya, bisa berkomunikasi dengan saya, bisa lepas dari orang tuanya,
sedang mencari solusi bagaimana agar murid ibu itu bisa berbaur, berkomunikasi, bersosialisasi, juga bisa berbaur tidak hanya dengan ibu gurunya tetapi juga dengan teman-temannya, seperti itu. Iya, benar sekali Ibu. Ya. Kemudian jadi menurut ibu anak-anak kelompok B itu yang berada pada usia 5 sampai 6 Iya. tahun. Jadi karakteristik usia 5 sampai 6 tahun itu seperti apa? Menurut saya karakteristik anak usia 5 sampai 6 tahun itu yang pertama memiliki rasa ingin tahu yang besar, Ya, merupakan pribadi yang unik, ya, suka berfantasi atau berimajinasi, ya, masa potensial untuk belajar, ya, menunjukkan sikap egosentris, memiliki daya konsentrasi yang pendek, ya. memiliki rasa emosional yang tinggi. Menurut saya seperti itu, Iya. Ibu. Jadi menurut ibu karakteristik anak usia 5 sampai 6 tahun itu seperti itu ya. Iya. Ya, sekarang kalau menurut ibu, murid ibu itu yang belum bisa ditinggal oleh orang tuanya itu belum bisa berbaur, berkomunikasi dengan yang lainnya. Kalau begitu, kalau dicapai dari angka 1 sampai 10 itu, maka sekarang murid ibu itu berada di sekolah berapa? Menurut saya ya Bu, mohon maaf sebelumnya, menurut saya murid tersebut berada di angka 5. Iya, iya, iya. Sekarang apakah ada di angka 5 itu, ibu sendiri berharap murid ibu tersebut berada di angka skala berapa? Saya berharap murid saya tersebut berada di angka 9. Oh iya, baik Bu. Sekarang apa yang bisa ibu lakukan untuk bisa berada di angka sampai mencapai itu? Mungkin langkah saya yang pertama saya akan melakukan komunikasi langsung dengan orang tuanya, yaitu menjalin komunikasi terkait dengan keadaan anak tersebut ketika di sekolah. Ya, Selanjutnya saya akan rutin berdiskusi dengan orang tua maupun dengan rekan sejawat saya. Yang selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk misalkan untuk memimpin ketika berdoa dalam memulai pembelajaran, ya, seperti itu Bu. Iya, seperti itu. Dan langkah kedepannya saya ingin menjadi teladan Iya. atau panutan bagi murid saya, mungkin dicontohkan ketika dalam pembelajaran, jadi untuk memotivasi rasa percaya dirinya, seperti Iya. itu. Oke, baiklah, betul Bu. Oke, butuh waktu khusus ya untuk murid ibu itu ya. Ya, benar Iya. sekali Bu. Kemudian, jadi bagaimana caranya yang akan ibu lakukan untuk bisa melakukan seperti itu? Mungkin saya akan lebih mendekatkan diri saya Ya, kepada murid tersebut, akan menjalin komunikasi lebih dekat lagi, lebih intens, lebih ya, intens, ya. ya benar sekali Ibu. Lebih meluangkan waktu Ya, untuk murid ya. tersebut, dan yang utamanya saya akan menjalin komunikasi Ya, dengan orang tua, pendekatan seperti itu. seperti itu. Ya. Jadi kita ada kolaborasi Iya, antara Sharing pengasuhan, juga, ya, sharing ya, juga seperti itu. pengasuhan antara saya di sekolah dan di rumah, seperti Ya, itu. baik Bu. Kapan waktu yang tepat kira-kira yang ibu bisa lakukan? Insya Untuk Allah melakukan hal itu. saya minggu depan Ibu. Ya. Insya Allah minggu depan Ya, saya minggu akan depan. melakukan komunikasi, melakukan mengajak untuk bertemu ya Bu, berkomunikasi dengan orang tua murid tersebut. Ya. Berarti dalam minggu-minggu ini ya Bu ya? Iya, Ya, insya Allah Ibu. secepatnya. Iya. Oke. Nah, siapa yang dapat membantu ibu untuk mencarikan solusi atau membantu kegiatan tersebut? Yang akan membantu saya khususnya kalau di sekolah Ya. dengan rekan sejawat, Ya, kalau mungkin di rumah saya dengan orang tua Ya. murid tersebut itu. ya, siap. Oke. Yang baik Bu, kalau begitu minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya mau tahu ceritanya dan hasilnya seperti apa. Ya, baik Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali ya Ibu. Ya, Bu nanti sudah kita bisa bertemu. meluangkan waktunya Ya. untuk saya, kita bisa ngobrol terkait permasalahan yang saya hadapi.
Bu Elis, selamat ya, Abi sudah berhasil melakukan observasinya. Oh iya, Bu Haji, alhamdulillah coachingnya sudah selesai. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Ibu. Setelah tadi Ibu melakukan observasi coaching, Ya. bagaimana indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Oh iya, Apa saja? indikator ketercapaiannya tadi kan sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian saya juga coaching juga sudah sesuai dengan yang diinginkan. Si coaching itu pun sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya, yaitu si anak tersebut bisa menjalin komunikasi dengan orang tuanya terkait keadaan anak di sekolah. Kemudian bisa menjalin kolaborasi antara orang tua dan guru. Dan yang terakhir bisa melakukan pendekatan dengan anak tersebut untuk memupuk rasa percaya dirinya kepada anak tersebut sehingga kegiatan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu Bu. Ya, bagus Bu. Solusi dari coachingnya tersebut. Ya. Bagus ya Bu ya, coachingnya. Saya juga ini ingin menyampaikan catatan-catatan kecil selama tadi Ibu melakukan coaching. Yang pertama ya sebetulnya Ibu sudah melakukan coaching itu berdasarkan alur tirta. Kemudian terlihat gitu dari coachingnya itu terasa nyaman gitu ya ketika bercerita sama Ibu. Kemudian Ibu juga hadir penuh ketika coaching itu mengutarakan permasalahannya. Ibu mendengarkannya aktif, kemudian menemukan kata kunci permasalahan yang diutarakannya. Dan Ibu juga membangun pertanyaan yang konstruktif, mengembangkan pertanyaan sehingga coaching tersebut menemukan solusinya atas permasalahan itu. Ya, terima kasih Ibu atas hasil dari supervisinya tadi dalam proses coaching seperti itu. Kira-kira nih habis setelah coaching ini ada kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Iya, kompetensi masih ada yang kurang ya gitu Teh Haji, seperti itu. Saya ingin lebih mengembangkan tentang dalam mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi seperti itu ya. Ya mungkin itu yang berproses ya Bu ya, Ya. untuk kita itu menjadi coach yang handal itu emang Jam butuh terbang proses, seperti iya. itu Bu Haji ya. Ya terima kasih Ibu ya, Ya, atas sama-sama. observasinya. Sama-sama. Sukses untuk Ibu. Ya, sukses selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dini, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah Bu sehat. Baik Bu, sebelum melakukan observasi coaching, kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Rubrik penilaian ini akan saya amati dan nilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari coachnya yang disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, kekreatifan, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Baik Bu, ada 3 pertanyaan yang saya ajukan sebelum Ibu melakukan coaching. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, saya itu ingin mengembangkan potensi yang kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan. Ya, baik Ibu, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi bagaimana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau kompetensi yang spesifiknya saya itu ingin mendengarkan aktif gitu Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot, yang konstruktif itu Bu, sehingga si coach bisa menemukan solusi. Ya, baik Ibu, untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu. Saya itu ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian
Alhamdulillah Bu Dini, selamat ya Bu Dini sudah melakukan coaching ya tadi Ibu. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah Ibu, baik Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya kepada Ibu. Mungkin indikator pengembangan yang diinginkan Ibu, apakah tadi sudah tercapai saat melakukan coaching? Saya sudah Bu ya, tadi saya itu berusaha kemudian saya menanyakan tujuan yang ingin dalam percakapan tersebut itu apa sih yang ingin disampaikannya, kemudian saya juga mengkonfirmasi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, kemudian saya identifikasi dan menanyakan rencana atau solusi dari permasalahan coach saya. Gitu. Ya baik Ibu. Alhamdulillah juga saat Ibu tadi melakukan coaching, saya juga mencatat ya beberapa catatan ya terkait saat Ibu melakukan coaching. Terlihat ya Ibu tadi saat Ibu melakukan coachingnya terasa nyaman, terlihat kemitraannya ya saat Ibu melakukan coaching. Kemudian Ibu juga hadir penuh ketika kegiatan coaching tadi. Kemudian Ibu juga memahami ya kata kunci permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Ibu juga membangun pertanyaan yang konstruktif sehingga coaching menemukan solusinya. Kemudian Ibu juga tadi saya lihat tidak terpancing ya Ibu untuk memberikan solusi ketika coaching meminta solusi ya dari Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat ya Ibu. Saya sangat sangat terpukau ya melihat tadi Terima kasih Ibu Ibu. melakukan kegiatan coaching ya. Baik Ibu, mungkin ada kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ya setelah melakukan coaching tadi? Ya, tentunya ya Bu ya. Kompetensi yang ingin saya terus kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan yang berbobot gitu ya, supaya coaching itu bisa mengatasi permasalahannya. Jadi apa ya, ingin menjadi coach yang handal itu emang butuh proses gitu Ya Bu, benar tidak sekali bisa. ya. Iya, seperti itu kan begitu Bu. Iya baik Bu Dini, terima kasih. Selamat atas kegiatan yang sudah dilakukan ya Bu Dini.
Sama-sama Ibu ya. Terima Iya, kasih terima atas apa ya, arahan dari Ibu tentang kekurangan atau yang harus saya tingkatkan atau masukannya dari Ibu. Terima kasih. Iya. Ya, baik, terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Dewi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Ibu, terima kasih. Bagaimana tadi di sekolahnya Bu? Lancarkah hari ini? Alhamdulillah Bu lancar. Meskipun ya biasalah suka adanya masalah lain gitu. Iya, anak gitu. Iya Ibu. Mohon maaf ya, kemarin Bu Dini menghubungi saya ya. Mohon maaf saya sedang dalam perjalanan pulang kemarin. Jadi HP-nya saya di dalam tas tidak terdengar. Iya. Saya setiba di rumah saya lihat ada WA dari Bu Dini. Iya. Terus saya ternyata ada ini ada panggilan tak terjawab nih. Mohon Iya. maaf ya Bu Ya, Dini. nggak apa-apa Bu. Mungkin terlihatnya Bu Dini tidak biasanya nih menghubungi saya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada saya, bagaimana? Iya, betul sekali Bu ya, hasil itu ada sesuatu yang ingin dibicarakan gitu sama Ibu. Saya itu mempunyai apa ya, seorang murid gitu. Murid ini itu pintar gitu, anak itu pintar dari teman-teman yang lainnya gitu. Tapi yang saya sayangkan itu ya, sikapnya itu Bu. Jadi karena kepintarannya itu kadang sikapnya itu apa ya, merendahkan teman-teman yang lain gitu. Kemudian susah apa ya, dia sendiri gitu. Untuk berkolaborasi juga kadang dalam belajar kelompok itu susah gitu anak itu. Seperti itu Bu. Iya kan Ibu. Jadi Ibu ingin bercerita kepada saya tentang keadaan murid Ibu ya, yang seperti yang Ibu tadi utarakan ya. Mungkin apa sih yang menjadi harapan Ibu dari obrolan kita ini Bu? Kita ini Bu. Ya, harapan saya setelah ngobrol gitu sama Ibu, saya itu ingin murid saya itu apa yang punya kesadaran gitu Bu, dengan sikapnya itu bahwa sikapnya yang apa ya,
yang terlalu percaya diri atau sombong atau gitu ya, itu tidak baik itu untuk dirinya, seperti itu Bu. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu sedang mencari cara ya, bagaimana agar murid Ibu tersebut tidak mempunyai sikap yang istilahnya kurang baik lah Ibu ya, yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang murid ya. Ya, seperti itu Bu. Iya. Dan Ibu, menurut Ibu hal-hal apa saja sih yang membuat murid tersebut melakukan sikap atau sifat yang seperti itu? Iya. Ya mungkin karena dia itu apa ya, pintar gitu Bu, orangnya itu pintar dalam apa ya, dalam berbagai mata pelajaran, hampir di semua mata pelajaran gitu. Yaitu kalau menyelesaikan tugas atau apa itu selalu nomor satu gitu ya, selalu paling cepat gitu di antara teman-teman yang lainnya itu. Nah, jadi dia itu merasa apa ya, merasa pintar seperti itu, jadi dia itu merendahkan teman-teman yang lainnya Bu. Kadang-kadang juga menyepelekan gitu, menganggap remeh atas jawaban teman, sehingga teman-temannya juga kelihatan gitu tidak menyukainya gitu, jadi apaan sih kok gitu. Nah, teman-temannya juga gitu ada yang itu Bu, ada yang apa ya, laporan kepada saya, oh dia itu seperti itu Bu, katanya meremehkan teman-teman, jadi udah dinilai sama teman-teman itu seperti itu. Kemudian kurang gitu ya, kurang kerjasamanya gitu kalau udah bergabung gitu dalam itu apa ya, kurang sosialisasinya gitu. Itu jadi kayak itu cenderung karena mungkin tidak sukai teman atau dia juga tidak menyukai teman, karena dia itu lebih apa ya, lebih senang sendiri gitu, jadi dia merasa paling benar gitu. Ya, baik Ibu. Apa ya, kalau boleh saya tahu mungkin yang menjadi latar belakang dari keluarga anak tersebut Ibu, sehingga anak tersebut mempunyai sifat atau sikap yang seperti itu gitu Ibu di sekolah, ketika di sekolah. Mungkinnya kalau misalnya dari latar belakangnya, kemudian difasilitasi sama orang tuanya dengan mengikuti kursus-kursus gitu ya, sehingga ya anak itu yang pintar gitu ya di sisi lain. Kemudian yang saya amati ketika waktu kelas 1 kan suka diantar-antar ya sama orang tuanya gitu, jadi terlalu dimanja kalau menurut saya mah Bu, sama ibunya seperti itu, terlalu dimanja. Kemudian apa ya, terlihat juga obsesi orang tuanya itu ingin menjadikan anaknya pintar itu terlihat gitu, tapi agak mengesampingkan akhlaknya gitu ya. Terlihat itu dia karena dia itu suka diantar kadang mamahnya sama neneknya, terlihat dari perlakuan mamahnya sama neneknya itu seperti itu Bu, memanjakan. Kemudian dituntut harus kalau apa ya, kalau nilai apapun itu harus apa ya, harus bagus gitu. Kalau nilai jelek, pernah ya dia itu nilainya jelek, dia malah murung gitu Bu, malah murung, katanya takut dimarahi sama mamanya gitu. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Mungkin kalau saya lihat ini ya, saya simak dari percakapan kita ini, mungkin dari pihak orang tuanya ya yang sering memanjakan gitu ya, pola asuh yang memanjakan anak tersebut ya, sehingga anak tersebut menjadi bersikap seenaknya mungkin ya, karena terbiasa dengan fasilitas yang sudah dilengkapi dengan orang tua, tanpa orang tua tersebut mengesampingkan itunya ya. Iya, seperti itu. Yang saya lihat itu ya, yang selama saya di sana gitu, ketika di sekolah yang seperti itu. Jadi Baik Bu Dini, dari rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi, mungkin rencana mana dulu nih yang akan dilakukan oleh Bu Dini? iya, mungkin saya akan mulai dulu pendekatan persuasif kepada anak, kemudian setelah itu akan berbicara dengan orang tuanya, dengan keluarganya gitu. Dan selanjutnya yaitu menanyakan kisah anak soleh gitu. Baik Ibu, bagus sekali ya rencana-rencana yang akan Ibu Dini lakukan.
kira-kira kapan nih waktu yang tepat nih untuk melakukan rencana tersebut? Karena jadwal saya di kelas anak itu hari Rabu dan Jumat, sekarang masih hari Sabtu gitu, mungkin hari Senin saya akan mulai berbicara dengan anak tersebut. Kemudian setelah itu saya akan berbicara, setelah selesai dengan berbicara dengan anak, saya akan berbicara dengan orang tuanya gitu. Kebetulan setelah rumahnya dekat dengan sekolah di situ, saya akan bincang dulu dengan orang tuanya. Lalu setelah itu ketika pembelajaran saya hari Rabu, saya akan membicarakan video tentang kisah-kisah apa ya, efek dari orang yang sombong atau orang yang angkuh itu seperti apa, kemudian orang yang rendah itu seperti apa. Dua-duanya mungkin perilaku tersebut akan saya tayangkan gitu. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu Dini, saya sangat mendukung nih, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu ya. Baik, kira-kira siapa nih yang akan membantu mewujudkan rencana Bu Dini tersebut? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya. Saya sudah melakukan pembicaraan gitu tentang menyamak tentang penemuan saya terhadap anak ini, apakah sama gitu dengan wali kelasnya atau tidak, ternyata ada persamaan gitu penilaian wali kelasnya terhadap anak ini. Saya akan untuk menguatkan kepada keluarganya bahwa bukan saya saja nih yang menilai anaknya tersebut seperti itu gitu. Jadi saya ingin meminta berkolaborasi dengan wali kelasnya dan guru bidang yang lainnya juga, yang PJOK-nya juga sama. Baik Ibu, jadi Ibu sekarang sudah menemukan solusinya ya? Iya, sudah. Alhamdulillah. Nih saya akan memberikan satu lagi nih pertanyaan, boleh Bu? Oh, boleh. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya Bu, alhamdulillah ya, saya sudah menemukan solusinya terhadap permasalahan yang saya hadapi terhadap anak didik saya seperti ini. Terima kasih Ibu atas waktunya gitu, telah membuka pemikiran saya seperti itu. Alhamdulillah ya, Bu Dini sudah menemukan solusi atas permasalahan dari Bu Dini. Baik Ibu, kalau begitu minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh iya, boleh Bu. Saya mau tahu nih cerita kelanjutannya dari rencana-rencana Ibu yang tadi sudah sampaikan kepada saya ya Ibu. Terima kasih Bu Dini atas waktunya ya. Mohon maaf ya, baru hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Dini. Terima kasih juga Ibu, terima kasih juga Bu atas waktunya. Ini saya jadi rasa plong gitu. Terima kasih sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Kalau gitu saya pamit dulu. Alhamdulillah Bu Dewi, selamat ya. Tadi sudah melaksanakan proses coaching dan saya juga sudah mengamati selama Ibu melaksanakan proses coaching tersebut. Boleh ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu setelah saya mengamati proses coaching tadi. Yang pertama, apakah indikator pengembangan yang diinginkan selama proses coaching itu sudah tercapai atau belum? Baik Ibu, terima kasih. Saya kira percakapan tadi sudah sesuai dengan alur tirta yaitu yang pertama tujuan dari percakapan tersebut, yang kedua identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Iya, bagus sekali Bu. Baik, sekarang selama pelaksanaan proses coaching, selama pengamatan saya kepada Ibu, tadi ada sedikit catatan-catatan yang akan disampaikan dari hasil pengamatan saya tersebut ya. Yang pertama,
saya melihat Koci merasa nyaman selama melaksanakan proses coaching dengan Ibu ya. Yang kedua, Ibu juga hadir penuh dalam proses coaching tersebut. Yang ketiga, Ibu memahami kata kunci permasalahan yang ingin disampaikan kepada Koci. Dan yang terakhir, Ibu juga membangun pertanyaan yang konstruktif sehingga Koci bisa menemukan solusinya. Sudah hebat ya Bu Dewi proses coachingnya, sehingga Koci bisa menemukan permasalahannya sampai bisa menemukan solusinya juga seperti itu ya. Ada satu lagi pertanyaan Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching tadi seperti apa? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat menggali potensi Koci dan terutama skill saya yaitu sebagai coach, seperti itu Ibu. Ya hebat, mudah-mudahan kita bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang kita hadapi selama kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa sukses untuk bisa menghasilkan murid-murid yang cerdas dalam segi intelektual juga dalam akhlaknya yang lebih baik seperti itu. Amin, amin. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Is atas kesediaan waktunya dan terima kasih atas hasil observasi yang Bu Is lakukan terhadap saya. Ya, selamat ya Bu Dewi, selamat dan sukses juga. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama.